warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan materi kita yang sebelumnya masih membahas tentang persamaan lingkaran. Tetapi pada hari ini kita membahas 3 hal penting yang perlu kalian ketahui pada persamaan lingkaran. Yang pertama ada yang namanya titik tengah, yang kedua jarak titik, yang ketiga juga merupakan jarak titik tetapi ke garis AX ditambah BY ditambah C. Oke, saya akan jelaskan secara satu persatu. Yang pertama adalah titik tengah. Nah, jika titik tengah yang menjadi pertanyaan, maka untuk mencari persamaannya itu menggunakan rumus X1 ditambah dengan X2 per 2, Y2 atau maaf Y1 ditambah dengan Y2 per 2. Itu untuk mencari titik tengah. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari jarak titik. Maka diketahui X1, Y1 ke X2, Y2, maka persamaan yang perlu kita gunakan yaitu akar dari X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang dengan Y2 kuadrat. Ya. Yang ketiga yaitu jarak titik. Jarak titik dari X1 di X1, Y1 ke garis AX ditambah BY ditambah C. Nah, ketika diketahui soal seperti ini, maka untuk mencari persamaannya kita gunakan rumus AX1 ditambah BY1 ditambah C per atau dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal, ya. Tentukan persamaan lingkaran yang mempunyai diameter ruas garis AB, ya, dengan titik A 2,5 dan titik B-nya adalah 4,9. Jadi dari soal yang sudah saya tuliskan tadi, kita sudah mendapatkan titik A dan titik B. Titik A-nya ini 2 ini merupakan X1 dan 5 merupakan Y1. Kemudian untuk titik B, kita akan mengetahui 4 ini merupakan X2 dan 9 merupakan Y2. Nah, langkah pertama yang harus kita gunakan adalah menentukan titik tengah, di mana titik tengah ini kita dapatkan sehingga memperoleh yang namanya titik pusat dengan rumus yang sudah saya tuliskan tadi. Ya, X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Setelah kita tuliskan rumusnya, kita lanjutkan memasukkan angka yang sudah diketahui di soal. Di mana X1-nya tadi berapa? X1-nya adalah 2, ya. 2. Sudah saya tuliskan. Ditambah dengan X2. X2-nya berapa? X2-nya adalah 4. Gitu. Mana 4? Ini, dari titik B. Kemudian per 2. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 5. Kita masukkan nilainya atau angkanya. Ditambah dengan Y2. Y2-nya adalah 9 per 2. Sehingga kita dapatkan 2 ditambah 4 berapa? 6. 6 per 2 atau 6 dibagi 2. 5 ditambah 9 adalah 14 per 2. Sehingga kita dapatkan hasil 3,7. Ini merupakan titik tengah dan juga merupakan titik pusat. Selanjutnya kita setelah mencari titik pusat atau setelah titik pusatnya sudah diketahui melalui persamaan titik tengah, kita lanjut untuk mencari jarak titik X1, Y1 dan X2, Y2 ke titik pusat dengan rumus R sama dengan akar dari persamaan yang kedua yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu akar dari X1 dikurang X2 kuadrat ditambah dengan Y1 dikurang Y2 kuadrat sama dengan kita tinggal memasukkan angkanya saja. X1-nya berapa? X1-nya adalah 2. X2-nya berapa? X2-nya kita tidak melihat lagi ke soal, tetapi melihat yang sudah kita cari tadi. Maka 3 ini menjadi X2. Maka 2 dikurang 3 kuadrat. Ditambah Y1-nya adalah, Y1-nya berapa? 5 dikurang Y2. Y2-nya berapa? Y2-nya kita kembali lagi melihat yang sudah kita cari tadi, yaitu 7. Sehingga 2
3 adalah min 1 kuadrat. Sorry, belum saya tulis. Nih, min 1 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasilnya min 1 dikali min 1. Hasilnya adalah 1 ditambah min 2 dikali min 2. Hasilnya adalah positif 4. Sehingga 1 ditambah 4 hasilnya adalah akar 5. Setelah kita sudah menjawab dan mengetahui jarak antar titiknya, kita lanjut ke persamaan lingkarannya, ya. Persamaan lingkaran ini saya sudah jelaskan di awal, di mana persamaannya adalah x dikurang a dipangkatkan 2 ditambah dengan y dikurang b dipangkatkan 2 sama dengan r pangkat 2 atau r kuadrat. Sehingga kita tinggal memasukkan angka yang sudah diketahui, ya. Ketika titik pusat atau titik tengah sudah diketahui untuk titik x1, y1 dan x2, y2, maka dia akan menjadi x2, y2. Tetapi untuk persamaan, maka titik pusat ini akan menjadi a dan b. Oke? Maka kita tinggal masukkan x dikurang a. A-nya berapa? A-nya adalah 3. X dikurang 3 pangkat 2 atau pangkat kuadrat, ya. Ditambah y dikurang b. B-nya berapa? B-nya adalah 7 kuadrat sama dengan r kuadrat. R kuadratnya berapa? Tadi sudah kita dapatkan. R kuadratnya adalah akar 5 yang dikuadratkan. Sehingga kita harus menjabarkan x dikurang 3 ini menjadi pangkat 2, ya. Setelah dijabarkan, kita akan mendapatkan hasil x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Dari mana dapat ini, ya? Silakan kalian jabarkan sendiri karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ditambah dengan y dikurang 7 kuadrat. Nah, ini juga dijabarkan, ya. Didapatlah hasil y kuadrat dikurang 14y ditambah 49 sama dengan 5, ya. Ketika ada kuadrat, maka akar akan habis. Oke, selanjutnya kita menggunakan yang namanya pengelompokan. Dengan cara apa? Kita kelompokkan apa yang sudah diketahui pada soal ini, pada yang sudah kita jawab ini. Nah, yang memiliki variabel dan variabel tersebut ada pangkat 2-nya, itu kita kelompokkan. Nah, yang tidak ada kuadratnya juga kita kelompokkan. Kemudian yang tidak ada variabelnya juga kita kelompokkan. Nah, kita lihat di sini, ya. X kuadrat. Nah, adakah lagi yang memiliki variabel dengan pangkat kuadrat? Ada. Mana? Nih, x kuadrat dan y kuadrat. Ini dia. Sudah saya tuliskan. Dikurang dengan adakah lagi yang memiliki kuadrat? Tidak ada. Kita lanjut ke yang tidak memiliki kuadrat. Yang mana? Ini dia. Min 6x dan ada lagi kah? Ada nih. Min 14y. Sehingga min 6x dikurang 14y juga sudah saya tuliskan. Kemudian masukkan atau kelompokkan yang tidak memiliki variabel sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di atas ini sama dengan 5. Ketika 5 sudah kita pindahkan ke dalam dan sudah kita kelompokkan, maka yang awalnya 5 ini positif, kita masukkan menjadi negatif karena dia berpindah tempat. Oke, selanjutnya kita akan menjumlahkan atau mengurangkan apa yang sudah kita dapat tadi. X kuadrat ditambah y kuadrat itu tidak bisa karena variabelnya berbeda. Dikurang 6x dikurang 14y, variabelnya juga berbeda. Jadi hanya ditulis saja. Kemudian 9 ditambah 49 dikurang 5. Hasilnya adalah negatif positif 53 sama dengan 0. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada saya melalui WhatsApp atau email. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.